ilman warzuqni fahma. Pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Jumpa lagi sama aku Cek Doli. Tentu saja dalam program yang sangat kita nantikan bersama-sama, di mana program ini akan menambah wawasan kita bersama dalam meningkatkan keimanan takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ini adalah bekal bagi kita untuk dunia dan akhirat kita kelak nantinya. Nah, pemirsa, pada edisi kali ini Jumat tanggal 24 Februari 2023 Miladiah bersama dengan tanggal 3 Sya'ban 1444 Hijriah. Dan alhamdulillah pada sore hari ini juga Cek Doli pengen mengajak semua pemirsa, mari sama-sama kita berdoa di cuaca yang kurang menentu ini. Mari sama-sama mudah-mudahan Allah memberikan kita perlindungan dan ridhonya kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Nah pemirsa, seorang muslim tidak hanya melaksanakan ibadah saja, tapi harus memperhatikan juga dimensi-dimensi apa saja ibadah. Salah satunya adalah ibadah sholat. Nah, telah hadir di studio kita pada sore hari ini yaitu Al-Mukarram Al-Muhtaramun Al-Ustadz Abdul Halim Al-Hafidh. Beliau merupakan mu'alim Pondok Pesantren Tawalib Sriwijaya Gandus Palembang. Dan dalam kesempatan sore ini kita akan membahas yaitu 3 dimensi yang terkandung dalam ibadah sholat. Nah pemirsa, seperti apa nih 3 dimensi dalam terkandung dalam ibadah sholat? Karena perlu sekali, karena harus kita ketahui. Karena sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Quran, yaitu tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa dimensi tersebut? Kita akan sapa bersama terlebih dahulu itu Al-Mukarram Ustaz Abdul Halim Al-Hafidh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz, ya. luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Tempat hujan tadi Ustaz. Iya betul nih, hujan terus di luar sana. Mudah-mudahan Ustaz ya membawa berkah Ustaz ya. Amin ya Allah. Sebagaimana doa Allahumma shayyiban nafi'an Ustaz ya. Betul nih Cek Doli. Dan mudah-mudahan insyaallah Ustaz pada sore hari ini Ustaz tidak mengurangi rasa kita untuk mager ya Ustaz ya, ataupun betul, untuk tidak bergerak sama sekali di tengah hujan ini. Kita akan membahas tema 3 dimensi yang terkandung dalam ibadah sholat Ustaz. Ya Ustaz ya, kita akan bahas sama-sama dan insyaallah ini ada 3 dimensi yang terkandung dalam sahabat. Bagi tadi kita utarakan Ustaz, ibadah sholat sangat penting Ustaz ya. Betul sekali. Apalagi tadi habis menunaikan sholat Jumat Ustaz. Benar. Sebentar lagi kita akan mendekati ibadah Ramadan Ustaz ya. Ini sudah masuk bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Ustaz kita akan sampai di bulan Ramadan Ustaz ya. Amin ya Allah. Nah, pemirsa, kita akan bahas bersama-sama yaitu 3 dimensi yang terkandung dalam ibadah sholat. Tapi Cak Doli juga pengen ingat ke sama-sama pemirsa, kalau pemirsa ada pertanyaan, ada seputar masalah agama, kami persilakan di telepon interaktif kita di 0711 di 38 di 022. Dan insyaallah nanti di segmen selanjutnya kita akan bertanya. Terlebih dahulu kita akan dengarkan yaitu tausiah bersama Ustadz kita yaitu Ustadz Abdul Halim Al-Hafidh. Kepada Ustadz, faliyatafadhal masykur Ustadz. Syukran jazilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم أما بعد. Apa kabar Bapak Ibu, Ayah Bunda, seluruh pemirsa acara Cawisan Pal TV dimanapun antum berada. Saya doakan mudah-mudahan antum semua senantiasa diberikan keberkahan umur, kesehatan dan keafiatan, murah rezeki, dan mudah-mudahan anak-anak antum semua Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh host kita yang ganteng, Cek Doli, bahwasanya tema kajian kita pada Cawisan hari ini yaitu 3 dimensi dalam ibadah salat.
Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh pemirsa Cawisan Pal TV dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah. Para ulama-ulama kita memberikan definisi yang sangat sederhana terhadap agama Islam yang mulia ini. Wad'un ilahiyun sa'iqun lidhawil uqulis salimah liyanalus sa'adah fi ma'ashihim wa ma'adihim. Agama Islam adalah seperangkat peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memandu makhluk-makhluk yang berakal sempurna, yaitu manusia seperti kita-kita ini, liyanalus sa'adah, agar supaya kita memperoleh kebahagiaan fid daraini, di dua tempat, yaitu dalam kebahagiaan dalam dunia dan juga kebahagiaan dalam negeri akhirat yang kekal abadi. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di sini disebutkan bahwasanya syariat Islam itu diturunkan oleh Allah adalah untuk kebahagiaan manusia itu sendiri yang mengamalkannya. Jadi ibadah ini diturunkan oleh Allah bukan untuk menyiksa manusia, bukan pula untuk menghibur Tuhan. Maka kalau ada ibadah yang berbentuk siksaan, catat itu bukan salah satu bentuk ibadah dalam Islam. Ibadah juga bukan berbentuk hiburan. Ma'asyiral hadirin, pemirsa Cawisan Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melakukan ibadah haji bukan supaya kita hutang sana sini, karena Allah bisa membuat orang berhutang tanpa harus beribadah haji. Ketika Allah menyuruh kita salat bukan untuk supaya kening kita menjadi hitam dan gosong, karena Allah bisa membuat semua kening menjadi hitam tanpa harus salat. Ketika Allah menyuruh kita zakat bukan supaya kita menjadi miskin, karena Allah bisa membuat semua orang menjadi miskin walau tanpa harus mengeluarkan zakat. Jadi apa tujuan daripada bentuk syariat yang Allah turunkan ini kepada kita? Tadi definisi yang diberikan oleh ulama kita, liyanalus sa'adah fi ma'ashihim wa ma'adihim, agar supaya manusia-manusia yang mengamalkan ibadah tersebut dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan dunia yang sementara dan juga memperoleh kebahagiaan dalam negeri akhirat yang kekal abadi. Kita bahas mengenai salat kita saat ini. Salat mengandung dimensi, yang pertama dimensi spiritual, yang kedua dimensi medikal, yang ketiga dimensi sosial. Apa yang dimaksud dengan dimensi spiritual? Yang dimaksud dengan dimensi spiritual, apabila orang telah melakukan bentuk ibadah yang berupa salat, maka hatinya, jiwanya akan lebih tenang, akan lebih tentram daripada kalau dia tidak melakukan salat. Apa yang dimaksud dengan dimensi medikal? Yang dimaksud dengan dimensi medikal, apabila seseorang telah melakukan ibadah salat, maka jasmaninya, badannya, rohaninya bahkan relatif akan lebih sehat dibandingkan orang yang tidak melakukan salat. Apa yang dimaksud dengan dimensi sosial? Yang dimaksud dengan dimensi sosial dalam ibadah salat, apabila seseorang telah melakukan salat, maka dia akan lebih mudah menjadi manusia-manusia yang cinta damai dalam keragaman dan perbedaan dalam negara kita. Kita akan bahas satu-satu tentang tema kita pada hari ini. Mumpung ini masih bau-bau yang namanya Isra Mi'raj. Terus terang, ini masih banyak ustadz-ustadz kita di Palembang ini yang masih ngisi Isra Mi'raj, jadwalnya masih ada untuk Isra Mi'raj. Cek Doli ya. Jadi alhamdulillah. Jadi ini masih bersinggungan dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang kita tarik daripada benang merahnya yaitu tentang 3 dimensi dalam ibadah salat. Yang pertama, salat mengandung dimensi spiritual. Apabila seseorang telah melakukan salat, maka jiwanya, hatinya
pikirannya bahkan akan lebih tenang, akan lebih tentram dibandingkan orang yang tidak melakukan salat. Tapi ini ada passwordnya, Cik Doli. Ada kata kuncinya, bagaimana salat bisa menenangkan hati. Bagaimana salat bisa menentramkan jiwa kita. Apa passwordnya, apa kata kuncinya? Kalau gagal memperoleh kata kuncinya, maka gagal pula memperoleh salat yang dapat menentramkan jiwa kita. Kata kuncinya itu salat yang betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sih yang dimaksud dengan salat khusyuk? Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45 dan ayat ke-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang dinamakan salat khusyuk yaitu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu, yaitu orang-orang yang berkeyakinan bahwasanya ketika mereka sedang salat, mereka sedang bertemu dengan Tuhan mereka. Jadi ketika mereka takbiratul ihram, Allahu Akbar, mereka merasa sedang diawasi gerak-geriknya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka salatnya tenang. Kalau salatnya tenang, khusyuk, tuma'ninah, maka hati mereka setelah salat juga akan tenang, jiwa mereka akan tenang. Insya Allah, ini yang dihasilkan dari ibadah salat. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang jemaah yang bertanya, Ustadz, apa sih sebenarnya bagaimana kiat-kiat supaya kita bisa salat dengan khusyuk itu? Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan ada 3T supaya salat kita menjadi khusyuk. Apa 3T ini? T yang pertama yaitu dengan melaksanakan tuma'ninah. Tuma'ninah artinya tenang. Salat tuh jangan terburu-buru, pecah uang dikejar-kejar apa utang, ya, dikejar-kejar debt collector. Salat dengan tenang, dengan khusyuk, tuma'ninah, karena tuma'ninah salah satu daripada rukun salat. Kalau kita salatnya tidak tuma'ninah, maka salat kita tidak akan sah di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tuma'ninah, gerakan-gerakannya jangan cepat-cepat, bacaannya jangan cepat-cepat. Kemudian yang kedua, T yang kedua yaitu tafakkur. Kata Imam Hasan Al-Basri, ketika kita salat menghadap kepada Allah, yakinkan dalam fikiran kita bahwasanya di depan kita ada Allah Subhanahu wa taala yang mengawasi seluruh gerak-gerik kita. Di sebelah kanan ada surga, di sebelah kiri ada neraka, dan kita sedang meniti jembatan Shiratal Mustaqim, dan di ujung sana ada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu insya Allah kita akan lebih khusyuk dalam ibadah salat kita. Kemudian yang ketiga, T yang ketiga kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu dengan tadabbur. Tadabbur apa? Tadabbur ayat-ayat yang kita baca, bacaan-bacaan salat yang kita baca. Ngapo Fatihah itu dibaca 17 kali dalam setiap rakaat salat kita. Ngapo diulang-ulang? Tapi tidak juga bosan gitu. Walaupun diulang-ulang 17 kali, bahkan lebih dari 17 kali, 40 kali bahkan ada orang 40 rakaat salat di dalam satu hari semalam, itu tidak bosan. Coba kalau kita mendengarkan musik, sebagus apapun musik itu pasti bosan telinga kita mendengarnya. Kalau setiap hari didengungkan. Tapi Fatihah tidak pernah kita bosan mendengarkannya. Ini tadabbur ayat. Ketika kita tadabbur ayat ini, insya Allah salat kita akan lebih khusyuk karenanya. Para bapak, para ibu, ayah, bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dimensi yang pertama, yaitu dimensi spiritual dalam ibadah salat. Kemudian yang kedua, oh, Masya Allah nih Ustaz, kita lanjutkan lagi gitu mungkin Ustaz ya. Ada baru satu dimensi Ustaz ya, dimensi spiritual. Betul. Oke pemirsa, jangan kemana-mana pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda iklan satu ini.
Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program kita, yaitu program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam, dengan tema pada sore hari ini yaitu 3 dimensi yang terkandung dalam ibadah sholat. Telah hadir tadi setelah studio kita bersama, tadi telah dibahas oleh narasumber kita itu Ustadz Abdul Halim Al-Hafiz. Beliau adalah mu'alim Pondok Pesantren Tawalib Sriwijaya Gandus. Tadi beliau telah menyampaikan ada 3 dimensi. Satu dimensi pertama ada dimensi spiritual. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama, ibadah ini bukan hanya ibadah sholat ya. Kalau semua diniat dengan ibadah, kerja pun ibadah, seorang jurnalis pun ibadah, jadi pengusaha ibadah, akan mengandung dua dimensi ganda, yaitu ibadah, yaitu dunia dan akhirat. Nah, kita akan bahas akan kupas kembali 3 dimensi apa saja. Tadi baru 1 dimensi yang dibahas oleh Ustadz Abdul Halim. Kita akan penasaran 2 dimensi lagi kembali nih. Tapi Cek Doli pengen ingatkan kembali pemirsa, bagi pemirsa yang nak bertanya, jaturi di line telepon interaktif kita di 0711 di 38 di 0022. Silakan jatuh pemirsa bagi pemirsa yang bertanya maupun di luar tema kita pada sore hari ini. Ustadz, kita akan lanjutkan kembali Ustadz. Baik, 3 dimensi yang terkandung dalam ibadah sholat. Tadi baru 1 dimensi Ustadz ya, dimensi spiritual Ustadz ya. Betul. Jatuh Ustadz. Para bapak, para ibu, ayah bunda, seluruh pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dimensi yang kedua. Oke, Ustadz, kayaknya ada penelpon masuk nih Ustadz. Kita lanjutkan Ustadz. Jatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dengan Bapak siapa? Pak Hafiz. Oke. Apa kabar Pak Hafiz? Alhamdulillah, Cek Doli. Oh, alhamdulillah Pak Hafiz, ini pemirsa setia kita Ustadz. Oke Pak Hafiz, silakan jatuh Pak Hafiz sama Ustadz Abdul Halim kita. Pak Hafiz, pertanyaannya? Mau nanya di luar tema nih Pak Ustadz. Boleh Pak Hafiz. Jatuh Pak Hafiz. Ada orang Pak Ustadz, ini aku menghina kita seperti orang miskin. Buat apa undang orang miskin seperti itu di undang-undang? Undang acara tak nikah itu tak Pak Ustadz, tapi dia menghina aku Pak Ustadz. Orang miskin katanya saya nih. Nah, pertanyaan saya itu balasan apa orang yang menghina kita, tapi begitu dia gak ada buktinya, dia tak tahu dengan keadaan kita, tapi dia menghina kita Pak Ustadz. Tapi dia cuma bekerja, dia cuma jualan-jualan pasar Pak Ustadz. Oke. Tapi dia menghina aku orang miskin katanya. Untuk apa mudah para ada orang miskin itu. Oke. Pak Ustadz, sementara kita mau puasa Ustadz, ada lagi puasa. Dengan menghina kita, baik puasa kita tidak batal, pahala kita batal, pemuda emosi Pak Ustadz. Supaya pahala kita tak batal, puasa kita tak batal, kalau kita hilap, nah, membalasnya itu pahala buat kita batal tak batal. Iya. Bentar lagi kan kita menyatakan puasa Ustaz. Amin, amin. Pak Ustaz dan kami diberi umur panjang, kesehatan. Amin. Dan semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz, itu saja. Oke, terima kasih Pak Hafiz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada 2 pertanyaan Ustadz dari Pak Hafiz Ustadz. Pertanyaan pertama, bagaimana kita menyikapi orang yang menghina kita Ustadz? Ya, walaupun berkali-kali ini tidak ada dasar atau tidak mengetahui lebih khusus kepada tentang beliau. Iya. Pertanyaan kedua tadi, masalah ini Ustadz, bentar lagi puasa katanya. Bagaimana kita menahan emosi agar nanti batal ibadah puasa kita tidak batal ataupun tidak mengurangi pahala ibadah puasa kita Ustadz? Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih pertanyaannya Pak Hafiz dari Lemabang, luar biasa, subhanallah. Pak Hafiz, terima kasih doanya. Mudah-mudahan Pak Hafiz juga dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan oleh Allah, dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menyikapi orang yang menghina kita? Bapak, Ibu, ayah, bunda, seluruh pemirsa PAL TV, Cawisan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dunia ini Allah ciptakan bermacam-macam ragam manusia. Ada manusia yang rendah hati, ada yang rendah diri, ada yang congkak, ada yang sombong, jumawa dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada beberapa golongan manusia yang besok di yaumul qiyamah dia tidak akan dapat mencium baunya surga. Padahal baunya surga itu dapat tercium dalam jarak 70 tahun perjalanan manusia. 70 tahun, bayangkan Pak Hafiz. Tapi dia tidak akan dapat mencium baunya surga, apalagi masuk di dalam surga.
Siapa dia? Yaitu orang yang sombong kepada orang lain. Sombong bisa jadi karena dia banyak harta, kita miskin. Sombong bisa jadi karena dia punya jabatan, pangkat, dan lain sebagainya. Kita orang yang lemah, tidak punya apa-apa. Maka dia merendahkan kita, dia menghinakan kita. Maka kata Rasulullah SAW, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, sifat sombong. Orang yang memiliki sifat sombong, walaupun hanya sebesar biji zarrah saja, sebesar biji sawi dalam hatinya, ketika dia meninggal dunia membawa sifat sombong, maka haram baginya surga untuk dimasukinya. Bagi kita yang dihina oleh orang yang semacam ini, biarkan saja. Amal dia masuk ke kita, dosa kita Allah berikan kepada dia. Jadi diamkan saja. Insya Allah Allah akan berikan kita pahala yang lebih besar nanti di akhirat nanti, Pak Hafiz. Orang sabar itu insya Allah tidak akan rugi. Fasabrun jamil, sabar itu adalah suatu kebaikan, kecantikan, keindahan. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Yang pertama, sabar dengan apa yang sudah jadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Biarkan orang yang menghina kita, dia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu dibalas. Karena yang namanya buah yang busuk itu akan jatuh sendiri pada akhirnya. Tidak harus kita jatuhkan dengan tangan kita, dia akan jatuh dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, bagaimana menyikapi kalau kita kemudian dihina orang lain ketika kita sedang berpuasa, supaya kita dapat menahan emosi. Maka kata Rasulullah SAW, yang namanya puasa itu bukan hanya menahan tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual dari terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi yang dinamakan puasa itu menahan diri dari amarah. Orang yang kuat itu kata Rasulullah bukan orang yang pandai bergulat, pandai bertinju, kuat badannya, tapi orang yang kuat kata Rasulullah, orang yang dapat menahan amarahnya ketika dia mampu melampiaskan amarahnya, mampu membalas hinaan orang lain, ejekan orang lain, bulian orang lain. Katakan kepada dia, innil saim, saya sedang berpuasa. Dia ejek kita, dia ajak kita berkelahi, katakan kepadanya, innil saim, saya sedang berpuasa. Kalau galak nian kaget, baik, habis buka. Ayo, masih jangan ya, jangan juga habis buka juga, jangan juga, ya, jangan belanjaan, hati-hati ya. Negara kita negara hukum. Pak Hafiz, itu yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan apa yang menjadi jawaban saya dapat diterima oleh Pak Hafiz. Mudah-mudahan saya doakan Pak Hafiz senantiasa diberikan kesabaran yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesabaran inilah insya Allah nanti Allah mudahkan Pak Hafiz untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustaz, tadi di bagian dua dimensi lagi Ustaz tadi. Baik, para pemirsa Cawisan Pal TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dimensi dalam salat, yaitu dimensi medikal. Apa yang dimaksud dengan dimensi medikal? Yang dimaksud dengan dimensi medikal apabila seseorang telah melakukan salah satu bentuk ibadah yang bernama salat ini, maka jasmaninya, maka badannya, tubuhnya akan lebih sehat dibandingkan kalau dia tidak melakukan salat. Tapi ini ada passwordnya juga, Cek Doli. Ada kata kuncinya juga, pemirsa. Apa kata kuncinya yang sehingga kita dapat memperoleh dimensi yang kedua dalam ibadah salat, dimensi medikal ini, sehat badan kita, sehat jasmani kita, sehat pikiran kita, sehat hati kita. Passwordnya yaitu dia mampu melihat bagaimana contoh-contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan ibadah salat, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Mak mana nak nyingok Rasulullah salat? Wong Rasulullah sudah wafat, kita masih hidup. Melihat Rasulullah salat, tentu kita membaca hadis-hadis Rasulullah. Tentu kita melihat ulama-ulama kita salat, tata cara mereka yang mereka ajarkan, kiai kita, habaib kita, ustad-ustad kita, mak mana mereka salat, tentu sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, seluruh pemirsa Cawisan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Maka yuk mari kita kupas sedikit saja mengenai ibadah salat ini, supaya tubuh kita sehat, jasmani kita sehat, rohani dan pikiran kita sehat juga dengan ibadah salat ini. Passwordnya yaitu harus sesuai dengan ibadah yang dicontohkan Rasulullah dalam hadis. Kita mulai dengan merapatkan shaf, berdiri ini, kemudian merapatkan shaf kita. Kalau kita salat jemaah pasti merapatkan shaf. Yang rapat itu bahunya, bukan kakinya. Kenapa? Karena kalau bahunya rapat, kaki mengikuti bahu. Kalau kaki yang dirapatkan, maka bahu tidak bisa mengikuti kaki. Maka ada orang yang dua sajadah dipakai sendiri waktu salat. Maka merapatkan shaf salat, yaitu bahunya yang rapat, bukan kakinya. Ketemu. Kaki. Kemudian yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dalam takbiratul ihram ini, takbir yang pertama ketika salat, ada dua hadis di dalamnya. Yang pertama hadis yang dikatakan Rasulullah, yaitu hazzwa mankibaihi. Ini tangan sejajar dengan pundak ketika takbir. Sejajar dengan pundak. Kemudian yang kedua, yaitu furu'a udhunaihi. Hadis yang kedua yang mentarjih furu'a udhunaihi, sebatas pentil kuping. Kok ini dua hadis seakan-akan bertentangan, Ustadz? Jadi boleh Bapak, Ibu, pemirsa, takbirnya begini sebatas dengan pundak. Boleh takbirnya begini sebatas pentil kuping. Tapi kemudian Imam Syafi'i mengakomodir hadis dua yang seakan-akan bertentangan ini dengan satu pendapat Imam Syafi'i mazhab kita, yaitu ini tangan yang paling tinggi jarinya sejajar dengan kuping yang paling tinggi, kemudian ini jempol sejajar dengan putik telinga, kemudian ini telapak tangan yang paling bawah sejajar dengan bahu. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Allahu Akbar. Jangan takbir seperti ini, Allahu Akbar. Karena ini tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bersedekap. Bagaimana hadis bersedekap? Ala sadrih, kata Rasulullah. Di dadanya. Dada di mana dada, Ustaz? Dada itu di sini. Allahu Akbar. Maka ulama-ulama kita mencontohkan dada di sini. Loh, kok itu dada? Imam Syafi'i kemudian mengatakan fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Bukan matanya yang buta, tapi hatinya yang ada di rongga dada. Hati itu di mana? Hati itu di bawah, dua jari di bawah ini dada kita, susu kita. Ini di situ terdapat rongga hati. Kita bersedekap seperti ini pada intinya yaitu melindungi rongga hati. Dada kan begini, Ustadz? Boleh juga, ada yang begini. Ya, ada yang begini, ada yang begini, boleh, tapi jangan saling salah menyalahkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ruku'. Bagaimana ruku' yang benar? Ini haltenya sudah benar. Haltenya di mana? Tangan haltenya di dengkul. Jadi jangan di bawah dengkul, benar. Jadi lurus punggungnya, tangannya haltenya di dengkul, insya Allah benar rukuk kita. Luruskan punggungnya, kemudian wajahnya hadapkan ke tempat sujud. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, mengangkat tangan. Mengangkat tangan itu kapan saja, Ustaz? Ada 4 mengangkat tangan dalam satu rakaat itu, dalam satu kali salat. Satu kali salat, Bapak Ibu, ayah bunda mengangkat tangan ada 4 kali. Yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua ketika hendak rukuk, Allahu Akbar, angkat tangannya. Ketika bangkit dari rukuk i'tidal, angkat tangannya, sami Allahu liman hamidah. Kemudian yang keempat, ketika bangkit dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga, maka kita disunnahkan untuk mengangkat tangan kita. Allahu Akbar. Itu 4 kali angkat tangan dalam satu salat kita. Bapak Ibu ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sujud. Sujud bagaimana contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sujud ini harus benar-benar ini ditempelkan di tempat sujud. Ditekan di tempat sujud, tapi jangan digesek-gesekkan supaya hitam. Tidak perlu, ditempelkan di tempat sujudnya. Ini dahi, ini adalah tempat sujud kita. Kemudian yang kedua yaitu telapak tangan kanan, telapak tangan kiri. Kemudian dengkul kanan, dengkul kiri. Kemudian ujung jari jemari kanan yang kaki, ujung jari jemari kaki yang kiri.
Jadi 7 anggota sujud ini harus semua ditempelkan dan menghadap ke arah kiblat. Sedangkan ini, yaitu hidung, ini sunnah Rasulullah. Mau ditempelkan atau tidak, boleh saja. Apalagi orang Palembang, banyak hidungnya tidak begitu mancung, Bapak Ibu sekalian. Maka ini rukhsah bagi kita. Kemudian duduk di antara 2 sujud dinamakan duduk tawarruk. Maka duduk tawarruk ini karena kita mau bangkit lagi, ini telapak kaki kiri didudukin oleh bokong kita, kemudian telapak kaki kanan ditegakkan. Kemudian setelah itu duduk iftirash, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat akhir, ini kaki kiri masuk di bawah kaki kanan. Kemudian kaki kanan ditegakkan. Maka ini duduk iftirash namanya. Kemudian setelah itu kita salam. Tahiyat, bagaimana tahiyat? Tahiyat begini saja. Begitu kita tahiyat akhir atau tahiyat awal, begini saja tangannya. Kemudian setelah asyhadu an la ilaha illallah, naik dia. Ya, tauhidnya harus jangan goyah. Harus tetap tauhidnya. Jangan goyah begini-begini, Bapak Ibu sekalian. Jangan begini-begini, jangan goyah tauhidnya. Harus kokoh tauhid kita. Nah, ini yang dicontohkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Salam ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangan sampai dadanya kemudian berubah dari arah kiblat, kemudian salam ke kiri, sunnah Rasulullah. Boleh kemudian kita berubah dari kiblat. Para bapak, para ibu, ayah, bunda, itu contoh daripada salat yang sudah disampaikan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke Ustaz, Masya Allah, luar biasa sekali sholatnya mencontohkan Ustaz ya, yang telah bagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW Ustaz ya. Betul, bukan asal basing Ustaz ya. Betul. Oke pemirsa, kita lanjutkan kembali pemirsa, luar biasa tadi Ustaz Abdul Halim telah mencontohkan bagaimana sholat yang benar ya, sebagaimana yang kita telah bersama yaitu Rasulullah SAW, agar sholat kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam, tentu saja dengan tema kita pada sore hari ini 3 dimensi yang terkandung dalam sholat. Pemirsa, sebagaimana kita tahu bersama, Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu saja dalam 5 perintah sholat. Nah, dalam sore hari ini kita telah berada di penghujung ini. Kita akan membahas 1 dimensi lagi. Tadi ada 3 dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi tentang masalah spiritual. Dimensi kedua adalah dimensi medika. Dan terakhir akan dibahas oleh Ustaz Abdul Halim kita 3 dimensi ini. Mudah-mudahan kita akan dapat menyempurnakan ibadah sholat kita bersama-sama. Ustaz, kami persilakan Ustaz untuk melanjutkan 3 dimensi lagi Ustaz. Terima kasih Cek Doli. Para pemirsa Cawisan Par TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimensi yang ketiga dari ibadah salat kita yaitu dimensi sosial. Apa yang dimaksud dengan dimensi sosial? Yang dimaksud dengan dimensi sosial, apabila seseorang telah melakukan ibadah yang dinamakan salat ini, maka dia akan lebih siap menjadi manusia-manusia yang cinta damai dalam perbedaan dan keragaman di negara kita. Kita ketahui bersama Bapak Ibu Ayah Bunda bahwasanya negara kita ini plural, bermacam-macam suku, bermacam-macam etnis, kemudian bermacam-macam keyakinan. Kalau orang ini salatnya betul, khusyuk dia kepada Allah, sesuai dengan gerakan-gerakan yang dicontohkan Rasulullah, sesuai dengan bacaan-bacaan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka output dari salat yang dia dapatkan, maka dia akan menjadi manusia-manusia yang cinta damai dalam keragaman dan perbedaan. Dia berbeda manhaj dengan orang lain, dia tidak akan mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Dia berbeda firqah dengan orang lain, maka dia tidak akan mudah menyalah-nyalahkan orang lain. Mau dia ormasnya NU, mau dia ormasnya Muhammadiyah, mau Salafi Wahabi, silakan, tidak apa-apa. Sepanjang kita masih di bawah syahadat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita saudara. Yang baca Fatihahnya pakai bismillahnya jahar, dulur kita, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, dulur kita.
Yang Fatihahnya sir atau yang tidak pakai Fatihah bismillahnya dulur kita. Yang salawatnya pakai Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dulur kita. Yang tidak pakai Sayyidina pun dulur kita Allahumma salli ala Muhammad. Yang salat tarawihnya 8 dulur kita, yang salat tarawihnya 20 dulur kita juga. Yang salat witirnya 2 kali salam dulur kita, yang sekali salam dulur kita juga. Yang salat subuhnya pakai kunut dulur kita. Yang tidak pakai kunut dulur kita juga. Yang tidak salat subuh tak tahu dulur siapa. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan gara-gara perbedaan suku, ras dan perbedaan manhaj membuat kita berpecah belah. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, lihat tangan saya. Ini tangan kalau mengepal seluruh jari-jarinya maka akan kuat. Kemudian kalau bersatu padu jari-jarinya maka akan kuat dia. Tapi kalau kemudian berdiri sendiri ini jari, kemudian untuk memukul ini Cek Doli misalnya pakai jari telunjuk ini tidak mungkin sakit Cek Doli. Kalau saya memukul Cek Doli pakai jempol saja tidak mungkin sakit. Menampar Cek Doli pakai jentik tidak mungkin sakit. Tapi kalau kemudian seluruh jari saya ini bersatu padu, maka dia akan kuat. Ngocok Cek Doli paling bengor ini Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah juga kita sebagai umat Islam. Ini perlambang semuanya. Jempol melambangkan penguasa. Kemudian jari telunjuk melambangkan orang-orang kaya yang dermawan seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, orang kaya yang dermawan. Kemudian yang ketiga, jari tengah melambangkan daripada TNI, Polri, ulama-ulama kita. Tidak boleh ke kanan ke kiri, harus tetap di tengah-tengah masyarakat, mengademkan masyarakat, mengayomi masyarakat. Kemudian yang keempat, pemuda-pemudi dilambangkan dengan jari manis. Masa muda, masa yang manis. Masa anak-anak muda ini jangan dipukul tapi dirangkul. Jangan dicaci tapi dipuji. Maka dia akan mau bekerja dengan sepenuh hati. Kemudian yang kelima, yaitu jari kelingking dilambangkan dengan jari kelingking. Siapa dia? Yaitu kaum wanita. Kecil dia, tapi luar biasa peranannya. Kalau jari jentik melawan jari jempol, pasti kalah jari jempol. Betapa banyak penguasa dunia yang lengser dari jabatannya gara-gara skandal dengan wanita. Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat, adidaya, lengser dari jabatannya gara-gara skandalnya dengan Monica Lewinsky di Gedung Putih pada saat itu. Banyak sekali pemimpin-pemimpin dunia yang kalah gara-gara wanita. Kecil tapi luar biasa peranannya. Kalau tak katik jentik, mak mana kita nak ngupil. Kalau tak katik jentik, mak mana kita nak ini garuk-garuk telinga dan lain sebagainya. Mana kita nak nyingok ayam kita bertelur apa belum. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semua ini kalau bersatu padu maka dia akan kuat. Maka begitu juga umat Islam, kalau dia bersatu padu tidak mudah dipecah belah, tidak mudah untuk kemudian dilemahkan kita. Maka dari itu Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, mari kita umat Islam bersatu padu. Tinggalkan ras, tinggalkan suku bangsa, etnis dan lain sebagainya, tinggalkan manhaj kita. Sepanjang dia adalah sama saudara dengan kita, sama syahadatnya dengan kita, dia adalah saudara kita. Maka kita wajib untuk menjunjung tinggi dirinya dan haram dirinya bagi kita untuk ditumpahkan darahnya, ditumpahkan kehormatannya. Masya Allah, luar biasa Ustaz tadi Ustaz ya, dimensi sosial Ustaz ya. Bagaimana tadi Ustaz adalah kesimpulan pada dimensi sosial dan bagaimana kita bersatu padu Ustaz Betul ya. sekali, Jangan mudah dipecah belah Ustaz ya. Betul sekali. Apalagi udah masuk zaman-zaman politik nih Ustaz. Nah, itu Di dia. era politik sekarang Ustaz ya. Benar, Maka kita Cik. selalu berkompak Ustaz ya. Kompak Tidak harus. menyalahkan atau mengambing hitam kan Ustaz ya. Betul. Ustaz, bagaimana Ustaz, kita berada pada kesimpulan Ustaz, mungkin kami minta Ustaz untuk memberikan kesimpulan Ustaz. Mungkin tadi ada pemirsa kita baru bergabung Ustaz, mungkin mau mendengar langsung. Terima kasih Cik Doli. Para pemirsa Sabisan Pal TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat itu mempunyai 3 dimensi di dalamnya, yaitu yang pertama dimensi spiritual, yang kedua dimensi medikal, yang ketiga dimensi sosial. Dimensi spiritual yaitu apabila seseorang telah melakukan salah satu bentuk ibadah yaitu salat, maka hatinya, jiwanya, pikirannya bahkan akan lebih tenang, akan lebih tenang, tentram, akan lebih welcome ya, akan lebih dia akan lebih mantap sekali jiwanya, akidahnya akan kokoh daripada orang yang tidak melakukan ibadah salat. Kemudian yang kedua yaitu dimensi medikal. Apa yang dimaksud dengan dimensi medikal? Yaitu apabila seseorang telah melakukan ibadah salat, maka jasmaninya, tubuhnya, badannya, bahkan pikirannya akan lebih sehat dibandingkan orang yang tidak melakukan salat. Kemudian yang ketiga, orang yaitu dalam bentuk dimensi sosial salat ini, yaitu orang yang melakukan salat, benar salatnya, khusyuk salatnya, benar gerakan-gerakan dan bacaannya, maka dia akan lebih
bisa menjadi manusia yang cinta damai dalam keragaman dan perbedaan dalam negara kita. Mudah-mudahan kita dapat memperoleh yang namanya 3 dimensi dalam salat yang kita lakukan setiap hari, dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing jalan kita untuk jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi yang husnul khatimah. Allah jauhkan kita dari kematian yang su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa Ustaz. Syukuran kasiran Ustaz Abdul Halim telah membahas 3 dimensi Sama-sama Ustaz ya. Semoga Ustaz panjang umur Ustaz dan amin ya sehat selalu Ustaz Cek ya. Doli juga Pemirsa dimanapun Anda berada, kita telah berada di penghujung acara. Pemirsa, tadi luar biasa sekali tema kita pada sore hari ini, 3 dimensi yang terkandung dalam sholat. Pemirsa, sebagaimana kita ketahui bersama, amalan yang nanti diperiksa oleh Allah ditanya terlebih dahulu adalah amalan sholat. Maka perbaiki, maka perbagusilah, dan maka sempurnakan amal ibadah sholat kita. Kalau ini akan menjadi bekal hidup kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, sebagaimana kita tahu bersama, pemirsa, Cik Doli pengen mengajak kita bersama mari merenungi sebuah Azudduh Imam Ahmad di halaman 387. Pemirsa, semakin kuat cahaya kian gelap bayangan kita, semakin cerah ilmunya kian pekat kesadaran bahwa diri ini penuh dosa. Said bin Jubair saat ditanya siapakah orang yang paling hebat ibadahnya, ia menjawab orang yang merasa terluka karena dosa, dan jika ia ingat dosanya ia memandang kecil amal perbuatannya. Pemirsa, mudah-mudahan pemirsa tema kita pada sore hari ini akan betul-betul akan memuarah kita kepada ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan di peringatan Isra Mi'raj ini, dan mudah-mudahan kita juga akan memperbaiki ibadah salat kita, senantiasa berdoa sama Allah untuk dapat menyempurnakan seluruh rangkaian amal ibadah kita. Pemirsa, akhirnya aku Cek Doli pamit undur diri, dan asnamu kerabat kerja PAL TV yang bertugas mohon undur diri, dan jangan lupa saksikan terus cawisan di setiap hari Jumat pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di PAL TV, memang punya kita. Dan akhirnya kami tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacalah dengan nama Tuhan.